Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi waktu Tunisia. Hari ini saya ada di kelas dan ingin melanjutkan cerita saya mengenai pengalaman saya melaksanakan program internasionalisasi bahasa Indonesia. Seperti yang saya sampaikan di video pertama, bahwa di video kedua, saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya mengajar dan ditugaskan oleh pemerintah di Mesir. Jadi kalau misalkan Anda ingin memahami latar belakang video yang kedua ini, maka saya sarankan Anda untuk mendengarkan cerita saya di video yang pertama mengenai internasionalisasi bahasa Indonesia, dasar hukumnya, dan hal-hal yang menyertainya. Baik, pada tahun 2016, eh, ketika kami melaksanakan hasil seleksi seperti itu ya, kami mendapatkan hasil seleksi, kemudian kami secara resmi ditugaskan, diberangkatkan oleh Menteri Pendidikan pada saat itu, Mendikbudnya Pak Anies Baswedan pada saat itu, eh, kami berkelompok, ada 4 orang pada saat itu, diberangkatkan ke Mesir pada tanggal 1 Agustus 2016 dan berakhir sampai 30 November 2016. Ini adalah masa penugasan kami. Kami berempat itu ditugaskan di 2 lembaga. Yang pertama itu ada Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo, dan yang kedua ada di Pusat Studi Indonesia Suezcanal University di Ismailia. Jadi kita akan ceritakan satu persatu ya. Jadi seperti ini. Yang pertama, lembaga, karena kami itu ada berempat, ditugaskan berempat, maka pada saat itu kami memutuskan untuk berbagi kelompok, membagi kelompok seperti itu, 2 ada di Kairo dan 2 ada di Ismailia. Karena ketika kita berempat menanggung kedua lembaga, itu akan sedikit kesulitan karena jarak antara Kairo dan Ismailia cukup jauh, sekitar 2 jam, saya pikir. Nah, saya ingat seperti itu, maka dari itu kami memutuskan untuk 2 pengajar ada di Kairo dan 2 pengajar bertanggung jawab di Ismailia. Nah, saya sendiri bertanggung jawab atas program pembelajaran yang ada di Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo. Jadi Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo, atau kami menyebutnya itu biasanya Puskin, itu pembelajarannya dimulai tahun 2010. Sementara di Pusat Studi Indonesia di Ismailia itu dimulai pada tahun 2012. Nah, dalam prosesnya ketika kami melaksanakan pembelajaran di 2 lembaga ini, di periode akhir dari penugasan kami, 1 bulan terakhir seperti itu, kami mencoba melakukan diplomasi dengan dibantu oleh Pak Adikbud dan Direktur Puskin pada saat itu untuk menjajaki diplomasi pembelajaran bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar. Dan alhamdulillah pada saat itu kelas bahasa dibuka. Jadi di periode akhir itu kami gunakan untuk melakukan pendaftaran seperti itu, dan periode selanjutnya baru kelas dimulai. Nah, karena saya dengan satu teman itu bertanggung jawab atas program di Puskin atau Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo, maka di video ini saya akan berfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia di Puskin, karena 2 teman saya yang jauh lebih memahami lapangan di Pusat Studi Indonesia di Ismailia. Jadi di Puskin sendiri bahasa Indonesia, atau di Mesir ya, secara umum bahasa Indonesia itu
mulai ada pembelajaran bahasa Indonesia itu dari tahun 1987. Namun mulai ada kelas formal dan dilakukan secara profesional seperti itu pada tahun 2010. Jadi kelas-kelasnya sudah atau pembelajaran bahasa Indonesia-nya sudah dilakukan. Kenapa? Karena banyak mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Al-Azhar, banyak WNI yang tinggal di Mesir, maka dari itu hubungan antara Mesir dan Indonesia itu sangat dekat, dan itu membuat banyak ruang, misalkan banyak wisatawan Indonesia yang datang ke Mesir, dan itu membuat ada untuk ruang profesi seperti itu untuk melakukan atau memandu wisata, atau untuk memandu wisata para wisatawan-wisatawan yang dari Indonesia. Itu salah satunya. Tapi kelas formal di Mesir atau di Puskin itu di bawah dari KBRI ya, di bawah KBRI Kairo. Jadi mulai dilaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia tahun 2010, tahun 2010. Jadi sudah ada pengajar-pengajar tetapnya, sudah ada perangkat-perangkat pembelajarannya, kurikulum, buku, dan lain sebagainya, itu sudah ada sejak tahun 2010. Nah, yang selanjutnya kelas bahasa setiap tahun ada 4 periode pembelajaran. Jadi di Puskin itu pembelajarannya dilaksanakan dalam 1 tahun itu ada 4 kali. 4 kali, misalkan dimulai dari periode Januari, maka Januari akan selesai Januari, Februari, Maret. Akan selesai Maret seperti itu. Misalkan seorang mahasiswa mengambil kelas bahasa Indonesia di Puskin, dia masuk di bulan Januari, akan selesai di bulan Maret di level A1. Di level A2 dia akan mulai dari Maret, April, Mei, Juni seperti itu, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi itu adalah periode pembelajaran yang ada di Puskin. Setiap periode itu dibatasi hanya 90 peserta. Kenapa dibatasi seperti itu? Karena yang pertama berkaitan dengan jumlah ruangan, yang kedua berkaitan dengan jumlah pengajar. Jadi di Puskin itu sudah ada pengajar lokalnya. Jadi pengajar lokal itu adalah pengajar yang berasal dari Indonesia yang sudah mukim tinggal di Mesir, belajar di Al-Azhar, alumni Al-Azhar seperti itu, dan KBRI menyeleksi para pengajar ini kemudian menjadi pengajar lokal seperti itu di Puskin. Jadi jumlah pengajarnya itu tidak sebanding dengan jumlah pesertanya. Jadi kalau tidak dibatasi maka itu tidak cukup. Jadi yang saya tahu ada sekitar 8 pengajar lokal seperti itu, dan ditambah kami pengajar dari Badan Bahasa, dari BPSJK pada saat itu namanya. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia itu ada di gedung yang sama dengan gedung Sekolah Indonesia Kairo. Jadi Sekolah Indonesia Kairo itu dilaksanakan dari pagi sampai sekitar jam 1, jam 2. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia itu baru dimulai setelah itu. Biasanya setelah sholat asar, baru kelas bahasa Indonesia dimulai sampai malam hari. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Puskin ini lembaga yang sudah punya latar belakang lama ya. Latar belakangnya sudah sangat banyak dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dan sudah sangat lama dari tahun 87. Maka dari 2010 mereka sudah punya perangkat-perangkat pembelajaran, mulai dari pengajar, ada pengajar lokal tadi, dan sudah ada bahan ajarnya. Jadi bahan ajar mereka sudah mengembangkan, lembaga ini sudah mengembangkan buku sendiri, buku yang bermuatan lokal, sudah ada muatan lokal budaya-budaya Mesir, misalkan penggunaan nama dalam buku teks seperti itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita membawa bahan ajar sendiri dengan nama-nama Indonesia, akan membutuhkan waktu yang lama, akan membutuhkan waktu untuk menjelaskan satu persatu. Karena nama-nama Indonesia bagi orang Mesir secara umum ya cukup cukup tidak umum bagi mereka.
Tapi kalau nama-nama Indonesia yang bermuatan Islami seperti itu, berbahasa Arab, akan mudah dipahami oleh mereka. Maka dari itu, bahan ajar yang dikembangkan oleh Puskin itu menggunakan muatan-muatan lokal Mesir, termasuk alamat, termasuk hal-hal yang memudahkan mereka memahami teks yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian setiap periode itu ada 15 kelas, ada 15 kelas. 15 kelas ini ada 7 level. Level yang standarnya ya A1 kalau kita menggunakan SKL ya. Ada A1 atau CEFR, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi seperti itu. Itu ada 6. Dan yang satu itu adalah kelas khusus. Kelas khususnya adalah ketika seseorang sudah mengambil 6 level ini, dia bisa mengambil pilihan. Pilihannya bisa mengambil kelas pemandu wisata yang khusus pemandu wisata atau melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi lagi. Jadi bisa ke level kalau misalkan di kita menggunakan kurikulumnya Exivel, kita bisa menggunakan level superior misalkan dan lain sebagainya. Jadi kemampuannya ditingkatkan dari kemampuan dari A1 sampai C2 tadi. Kemudian alasan orang Mesir belajar bahasa Indonesia itu bervariasi, macam-macam. Ada yang pertama, yang paling umum ya, ingin belajar di Indonesia, mendapatkan beasiswa di Indonesia, ingin bekerja di Indonesia karena Indonesia adalah negara besar, jadi banyak lapangan pekerjaan atau ya banyak lapangan pekerjaan yang bisa mereka datangi di Indonesia. Kemudian yang paling menarik ini adalah ketika salah satu alasan dari masyarakat Mesir, entah ini candaan atau serius ya. Jadi beberapa kali saya tanya karena ya ingin mengenal orang Indonesia, ingin menikah orang Indonesia. Dan nanti saya akan berikan salah satu contoh kasusnya ya. Jadi karena bagi orang Mesir yang sudah bertemu dengan ribuan orang Indonesia WNI yang tinggal di Mesir sebagai mahasiswa mungkin atau sebagai pekerja, mereka tahu bahwa orang Indonesia itu ya baik-baik dan kita dikenal sebagai negara Islam terbesar. Jadi seperti itu, jumlah muslimnya terbesar. Maka dari itu mereka sangat tertarik untuk bisa mengenal, bisa dekat, bisa berhubungan dengan orang Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, ini hal yang gegar budaya yang ada di Mesir ketika saya mengajar. Yang pertama, nama saya ini ada nama Nanang ya. Nanang itu bagi budaya Arab, di budaya Arab itu tidak ada. Maka dari itu ketika saya menyampaikan nama saya, mereka tidak tahu. Dan inilah yang saya tadi sampaikan di bahan ajar tadi, bagian bahan ajar bahwa orang Mesir itu ketika di teks kita itu ada nama Indonesia, itu butuh waktu yang lama untuk menanyakan, ini harus ditanyakan seperti itu. Mereka sudah tahu ini nama, tapi mereka menanyakan ini apa, dan lain sebagainya. Maka dari itu teks atau buku teksnya harus menggunakan muatal lokal daerah itu di Mesir, jadi nama-namanya ya berbau nama-nama berbahasa Arab seperti itu. Nah, khusus kasus saya, karena nama saya itu ya nama khas Indonesia, baik di suku Sunda, Jawa maupun Bali ya, maka nama saya selalu dipertanyakan. Saya ketika mengajar di Tunisia itu, maaf di Mesir ini mendapatkan nama baru. Jadi nama baru saya itu Abdurrahman. Jadi alhamdulillah saya diberi nama oleh mahasiswa saya. Jadi bagi saya tidak masalah karena nama saya masih ada unsur Syaikhur Rahmannya. Jadi Abdurrahman bagi saya masih bagus-bagus saja dan itu nama yang bagus. Jadi itu adalah bagian dari gegar budaya. Yang kedua itu berkaitan dengan makanan karena ada makanan-makanan yang khas seperti itu yang tidak ada di Indonesia, jadi cukup apa ya,
cukup membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan makanan-makanan di Mesir. Karena pada saat itu ya, ini perjalanan pertama saya ke luar negeri, jadi bagi saya perut saya butuh adaptasi seperti itu. Cuaca yang ketiga ada cuaca luar biasa panas karena negara Arab ya, negara yang dekat dengan eh, padang pasir seperti itu, negara dan kami datang untungnya kami datang di akhir-akhir musim panas, jadi panasnya sudah cukup lumayan, tapi masih panas bagi orang Indonesia. Jadi itu bagian dari cukup cepat haus seperti itu. Kemudian, nah ini suka dan duka. Dukanya lagi ya, ketika kami ditugaskan ke Mesir, itu bertepatan dengan negara ini ada revolusi seperti itu, ada kudeta. Jadi pergantian dari Husni Mubarak ke Sisi, Abdullah Sisi. Jadi kudeta ini benar-benar mencekam seperti itu ya. Teman-teman bisa melihat video sendiri di YouTube ketika banyak demonstran ditabraki dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar chaos. Untungnya kami datang ketika beberapa bulan setelah eh, kudeta ini. Jadi, tapi meskipun seperti itu, masih ada pemberlakuan jam malam, kemudian KBRI selalu mengingatkan kepada para WNI yang tinggal di Mesir untuk selalu berhati-hati karena ya situasinya memang sedang tidak baik-baik saja. Dan yang selanjutnya yang tidak bagus itu karena faktor kudeta ya, perekonomian di Mesir itu benar-benar sedang anjlok. Jadi ketika mereka melihat bule orang luar seperti itu ya, rasa-rasanya pengen selalu menaikkan harga seperti itu. Ini yang saya rasakan. Entah itu naik taksi atau beli atau berbelanja di pasar dan lain sebagainya. Jadi kita harus pandai-pandai menyiasati itu pada saat itu ya, karena situasinya chaos, semua orang butuh makan, butuh uang dan lain sebagainya, maka ya itu natural mereka melakukan itu kepada orang-orang asing yang mungkin kami dianggap membawa banyak dolar seperti itu ya. Jadi seperti itu yang tidak bagus. Kemudian bagi saya apa ya, lalu lintas di Mesir itu lalu lintas tergila bagi saya. Kenapa? Ketika saya baru keluar dari bandara, wah itu klakson itu luar biasa. India yang kita lihat misalkan di video-video itu jauh lebih gila di Mesir menurut saya. Hampir semua mobil itu penyok. Kenapa? Karena mereka punya sifat yang tidak sabaran ya bagi saya, yang saya lihat. Jadi orang-orang bisa saling tabrak ya, tapi selesai, tidak ada apa ya, kalau dulu saya diberitahu mereka tidak sebut dunia, tidak cinta terhadap dunia, meskipun mobilnya lecet mau baru maupun ini ya mereka tetap baik-baik saja. Ya sudah, karena sudah lecet seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman saya mengajar di Mesir. Sukanya ya banyak hal yang saya sukai karena di Mesir adalah negara besar, negara yang banyak tempat wisatanya, kemudian di sana juga banyak orang Indonesia. Jadi kita bisa menikmati makanan-makanan Indonesia ya dengan mudah karena banyak mahasiswa yang menjual makanan Indonesia di Mesir. Jadi cukup mudah lah untuk tinggal di Mesir karena banyak WNI yang tinggal di sana. Nah, ini adalah foto-foto. Dari foto-foto ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman saya selama mengajar di Mesir. Nah, ini foto pertama yang kami ambil. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah pengajar. Kami adalah pengajar yang dikirimkan ke Mesir. Jadi ada saya, ada bapak saya ini, bapak kami ini, Pak Abdul Ghafar dari Badan Bahasa, ada Bu Agnes dari Istimalang Pucet Suara, dan ada Mas Albert Khan. Ini semuanya senior-senior saya sedih pada kepada mereka bertiga, beliau bertiga, semoga selalu Allah beri umur panjang dan kesehatan. Kemudian ini Pak Adikut
Pak Usman Syihab, ini Pak Dubes, Pak Emil Fauzi, dan staf-stafnya, dan yang saya tahu ini Mbak Mayudi, Direktur dari Puskin. Ini. Kemudian ini sama kegiatan ketika perkenalan kami baru datang dengan staf-staf Adikbud. Jadi seperti itu. Nah, ini ada Mas Taufan dan Mas Tamrin. Jadi beliau yang bertanggung jawab pada pusat studi Ismailia ya, yang tadi di Suez Canal University. Ini kelas saya. Jadi saya bertanggung jawab pada kelas atas. Seingat saya 456. Jadi 45 dan 6. Jadi ini momen ketika saya mengajar kelas 6. Kelas 6. Nah, beliau berdua ini adalah pemandu wisata Mesir. Jadi setelah mereka melewati level ini, mereka akan mengambil kelas pemandu wisata. Nah, ini teman-teman pasti tahu ini. Ini Ustadz daring viral di Indonesia. Ini dari Mesir. Ini mahasiswa saya ini. Nah, salah satu mahasiswa saya, Uli. Sekarang beliau tinggal di Mesir, fokus pada dunia keagamaan, menjadi ustadz daring seperti itu ya. Saya pikir juga mengisi kegiatan-kegiatan di masjid seperti itu. Jadi luar biasa motivasi pembelajaran bahasa Indonesianya sampai dia tinggal di Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, dan bekerja mencari uang di Indonesia. Luar biasa. Kemudian ini kegiatan kami, jadi kami datang di Mesir ketika bulan Agustus, otomatis banyak kegiatan Agustusan. Ini adalah lomba bangkiak seperti itu. Saya bermain dengan ini Pak Adikbud dan stafnya. Di banyak kegiatan yang kami lakukan. Ini Idul Adha, kami juga Idul Adha di sana. Dan ini adalah mahasiswa saya di kelas 5, saya pikir kelas 5 atau C1. Ini kami ketika masih bersama, berempat pengajar dari PPSDK bersama, kemudian kami ke Ismailia, di sana ada lomba seperti itu. Jadi ini kegiatan-kegiatan di Ismailia pada saat itu, ini mahasiswa-mahasiswanya. Dan ini kami ketika mendekor ruangan sebelum kegiatan ini. Ini proses ketika ujian akhir ya, ujian akhir di Puskin. Jadi ujian akhirnya seperti ini, suasananya. Dan ini ketika saya jadi kami dari para pengajar yang ditugaskan itu memberikan berbagi pengalaman tentang bagaimana kami mengajar mahasiswa asing di Indonesia seperti itu, baik metode, strategi maupun bahan ajar yang kami gunakan. Kemudian di Puskin itu tidak hanya kelas bahasa Indonesia, tapi juga ada kelas tari dan ada kelas silat. Jadi ada tapak suci. Tapak suci di sana benar-benar sangat populer. Jadi banyak sekali peminatnya. Kenapa? Karena di Mesir pada saat itu, mungkin sampai hari ini saya pikir ya, karena tingkat keamanannya kurang ya. Jadi tingkat keamanannya sangat cukup berbahaya bagi masyarakat Mesir. Makanya orang Mesir juga membutuhkan itu, seni bela diri, untuk membela diri. Tidak hanya laki-laki saja, jadi perempuannya juga banyak yang mengikuti seni bela diri. Nah, ini foto terakhir ya. Foto terakhir, jadi ini di samping sini ada saya. Jadi ada saya, kemudian kami ini ketika kami dengan ini dekan dari Al-Azhar, Fakultas Sastra seperti itu, dan ini adalah Direktur Puskin, Pak Bayudi. Jadi kami melaksanakan diplomasi untuk menghubungkan antara Indonesia dengan Al-Azhar untuk melaksanakan kelas bahasa Indonesia di Al-Azhar. Dan alhamdulillah pada saat itu ya kelasnya dibuka. Jadi di kampus yang sangat favorit bagi orang Indonesia ada kelas bahasa Indonesia. Jadi itu
mengenai cerita pengalaman saya mengajar bahasa Indonesia di Mesir, dan semoga saya berdoa ya kepada pihak-pihak yang membantu dalam eh, proses pembelajaran bahasa Indonesia di Mesir ketika kami bertugas, Teh Ici, Kang Yus, yang di awal-awal saya tahu beliau semua ini masih mencari bentuk dari proses internasionalisasi bahasa Indonesia ini, dan rekan-rekan yang lain di BPSDK, 3 teman pengajar saya, senior-senior saya, Pak Gafar, Bu Agnes, dan Mas Albert, dan semua pihak di Mesir, di pihak KBRI maupun Puskin maupun PSI, dan seluruh mahasiswa yang sudah mempelajari bahasa Indonesia. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita bisa bertemu lagi. Jadi video ini saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video selanjutnya, pengalaman saya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.